Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlasin dari SMP Negeri 34 Semarang. Teman saya Asma Hanifah dari SMA IT Harapan Bunda Semarang. Teman Saya Indah Purstawati dari SMP Negeri 15 Semarang. Kami akan melaksanakan praktik coaching tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Bersama-sama kami akan melaksanakan. Selamat menyaksikan. Bu Asma, selamat pagi. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak Lasin. Alhamdulillah. Hari ini saya melihat jadwal di bidang kurikulum mau ada coaching ya? Iya Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Endang. Sudah Oh, iya. janjian kemarin. Sudah janjian ya, Iya, sudah sudah. dipersiapkan berarti ya? Yes, jadi persiapan. Oke. Kemudian mungkin karena saya nanti akan bertugas sebagai observer, saya akan kita pra observer dulu. Kompetensi apa yang nantinya akan dikembangkan, Mas? Baik, kompetensi yang nanti ingin saya kembangkan yang pertama adalah bagaimana presence atau kehadiran Penuh ya. penuh terhadap Terus, coaching ini, kemudian bagaimana menjadi pendengar yang aktif, oke. tindakan dengan aktif. Selain itu juga bagaimana saya dapat mengembangkan pertanyaan yang tersebut Oh, dalam iya. proses coaching ini. Ya saya kira udah bagus, persiapannya sudah matang kan? Insya Allah semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Berarti kita bisa mulai ya. Baik. Oke, baik, silakan Bu Asma bisa dimulai. Nanti saya akan memposisikan diri dan rubrik penilaiannya juga sudah jelas, sudah dibaca-baca, sudah saya berikan beberapa hari yang lalu sehingga Bu Asma tidak bingung lagi. Terima kasih Bu Asma. Baik, Kita terima bisa kasih, Pak lanjut. Lasin. Ya, Silakan. terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Asma. Gimana kabarnya Bu Endang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Asma. Iya. Apa yang dirasakan hari ini? Apakah capek? Mungkin udah makan siang belum Bu Endang? Sudah Bu Asma. Kebetulan saya sudah makan siang. Hanya ada sesuatu yang menjadi pemikiran di benak saya Bu Asma akhir-akhir ini. Pemikiran apa itu Bu Endang? Saya itu begini Bu, melihat teman-teman saya yang masih menggunakan pembelajaran yang konvensional itu Bu. Anak itu kok sedeku tok ngarep, mendengarkan gurunya ceramah, itu kelihatannya kok kurang efektif lah. Bagaimana bisa mengubah pola pembelajaran yang konvensional tadi bisa menjadi pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif gitu. Bagaimana caranya itu Bu Asma? Ya, lalu apa yang ingin Bu Endang dapatkan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi, mendapatkan perubahan cara pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang sudah teman-teman laksanakan itu Bu Asma. Kalau gitu kira-kira Bu Endang punya hal apa nih yang ingin disampaikan, mungkin ingin ditemukan solusinya? Iya, tentunya saya ingin mendapatkan perubahan ya Pak. Perubahan ya Bu, perubahan terutama dalam pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, yang lebih menyenangkan tentunya Bu Asma. Rencananya mau ngapain itu Bu Endang? Biar Rencananya bisa menemukan pembelajaran yang menarik, kreatif. iya, tentunya rencananya dengan memberikan pendampingan ya Bu, mentoring kepada teman-teman bagaimana cara pembelajaran yang lebih baik lagi, ya bukannya itu pembelajaran yang tidak baik, hanya pembelajaran yang lebih menyenangkan biar anak-anak juga merasa tidak bosan gitu loh Bu Asma. Itu mentoringnya atau pendampingannya ke semua guru atau Ya, bagaimana nanti rencananya? Pertama mungkin teman-teman yang membutuhkan dulu ya Bu, teman-teman yang membutuhkan dulu mungkin kita bisa dari hati ke hati, mungkin dari saya punya pembelajaran seperti ini, mungkin kalau ada teman yang mungkin tertarik kan kita bisa menularkan gitu Bu Asma. Nah untuk kedepannya kita akan mengajak teman-teman yang lain, jadi saya akan menggandeng, terutama saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah tentunya karena dia yang center di sekolah, di sekolah, jadi berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan kurikulum sebagai pemandu pembelajaran ya untuk mungkin merencanakan IHT atau bagaimana itu. Nanti yang akan saya laksanakan adalah bagaimana merencanakan IHT untuk pelatihan kepada teman-teman dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, metode belajar yang lebih inovatif gitu. Bu Asma mungkin itu. Sudah dirancang ya Bu? Berarti Sudah merancang, yang ingin dilakukan sudah. ke depannya.
Oke. Ya, kira-kira dari beberapa hal tersebut, kira-kira posisi Bu Endang saat ini tuh ada di skala berapa kira-kira? Untuk persiapan ke sana iya, atau karena ini belum berjalan ya Bu, kira-kira ya 6 Bu Asma, masih di level 6 Bu Asma. harapannya nanti mencapai level berapa Bu? Ya pengennya 8 atau 9 ya Bu Asma. Enggak 10 Bu? Jangan dulu, kalau belum. 10 kelihatannya kok ya belum mampu. Kalau 8 9 mungkin sudah bisa Bu Asma. Nah, kira-kira dari langkah-langkah tadi yang sudah Bu Endang persiapkan itu kira-kira ada kendalanya nggak? Pasti ada ya Bu, mungkin pasti ada. Kendalanya adalah karena kita juga guru-guru kita itu kan banyak yang sudah mau purna. Kadang kalau diajak untuk maju, kita belajar lah gopo toh wis gari pensiun dari setahun kok setengah tahun seperti itu. Nah itu mungkin kendalanya Bu Asma. Lalu apa yang akan Bu Endang Yang saya laksanakan ya dengan pendekatan ya Bu. Mungkin dengan ini juga walaupun kita sudah mau purna, tetapi ini tidak ada salahnya kalau ini kita belajar. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada cucunya atau kepada siapa, kan bisa, itu bermanfaat lah. Namanya belajar itu tidak mungkin tidak bermanfaat, pasti ada manfaatnya. Mungkin kalau di masyarakat juga bisa dimanfaatkan kan. Namanya teknologi itu kan bisa dimanfaatkan di mana saja gitu Bu Asma. Itu mungkin. Saya Bu Endang ya, memang kita perlu apa namanya ya, usaha lebih gitu Iya, Bu supaya Asma. teman-teman juga mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bu Asma. Kira-kira komitmen apa atau hal apa yang ingin Bu Endang, pokoknya target lah, tapi kira-kira sampai kapan untuk melaksanakan program ini? Kalau bisa secepatnya ya Bu Asma, agar perubahan itu juga secepatnya bisa terrealisasi. Secepatnya itu kira-kira butuh waktu 1 bulan, Ya. 2 bulan atau? Kalau bisa minggu depan sudah mau Minggu depan beraksi, ya, ya. alhamdulillah. Terutama dengan pendekatan dulu ya Bu, pendekatan dulu dengan teman yang mungkin bisa dari yang kita ya kan, kita punya kedekatan tentunya ya, yang dekat dulu. Semua juga dekat, tapi kita mungkin yang lebih mungkin yang sejawa dulu, satu MDMP dulu lah. Nanti berlanjut ke teman-teman yang lain. Itu Bu Asma. Baik, terima kasih Bu Endang. Semoga Bu Endang bisa benar-benar memastikan bahwa tahapan-tahapan ini berjalan dengan baik dan untuk mendapatkan perubahan lebih baik di skala Bu Ya, Endang. amin. Terima kasih juga Bu Asma, dengan ini saya bisa mendapatkan solusi apa yang harus saya laksanakan. Terima kasih Bu Asma. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, proses coaching dengan Bu Endang sudah selesai, dan saya tadi juga sudah mengobservasi, melihat prosesnya sangat bagus sekali, luar biasa. Namun untuk beberapa refleksi atau kita ngobrol sedikit terkait kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, bagaimana juga? Ya, jadi saya kan juga ingin mengembangkan pertama presence atau kehadiran saya, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan juga untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Untuk menjadi pendengar yang aktif, saya rasa saya sudah melakukannya, tapi memang untuk mungkin pada pertanyaan berbobot ya Pak, masih perlu dikembangkan lagi, sehingga nanti mungkin latihan lagi agar bisa dapat mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Berarti dari yang pertanyaan tersebut dirasa tadi masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, tidak apa-apa. Kemudian untuk indikator ketercapaian Bu, yang dari rubrik yang kemarin sudah saya berikan, kira-kira bagaimana? Alhamdulillah tadi Bu Endang sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga tadi dari hasil coaching tadi Bu Endang sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya dari hal yang sudah disampaikan, sehingga alhamdulillah menurut saya dapat sesuai dengan yang saya harapkan. Oh gitu. Artinya tidak ada masalah yang Yes, serius ya, berjalan lancar. Oke baik Bu, prinsipnya adalah kita terus berkembang, terus belajar supaya dapat lebih baik dan dapat memberikan pelayanan kepada murid-murid yang lebih baik, yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bu, saya akan lanjut ke aktivitas yang lain, dan Bu Asma juga selamat siang. Assalamualaikum Pak Lasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Lasin hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Asma sehat. Bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak, ini kan saya menjadi observer ya, nanti saya bertugas untuk mengamati proses coaching yang akan Pak Lasin lakukan. Oh ya. Bagaimana rencananya untuk proses coaching nanti Bapak? Oke, untuk proses coaching nanti saya akan melakukan proses coaching dengan Santi. Ini Santi, Bu Santi maksudnya. Saya akan melaksanakan sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh bidang kurikulum kemarin.
Oke, kira-kira dari coaching yang akan dilakukan nanti, indikator apa yang akan dikembangkan oleh Pak Lasim? Untuk indikator yang akan dikembangkan ada beberapa kompetensi yang mana saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang aktif, kemudian hadir secara sepenuhnya dalam proses coaching, kemudian dapat memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam prosesnya nanti. Lalu indikator apa yang ingin diharapkan dari Indikatornya sesuai dengan prinsip dari coaching sendiri kan, bahwa solusi itu nanti akan muncul dari kunci itu sendiri. Artinya seperti alur tirta, bahwa tirta itu air yang mengalir sampai ke tujuan yang diharapkan oleh coaching itu sendiri. Jadi harapannya ketercapaian itu nanti akan muncul tercapai dalam proses coaching itu. Nanti saya menjadi observer nih Pak, nanti ketika proses Pak Lasim melakukan coaching, sehingga nanti semoga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tujuan coaching ini dapat tercapai dengan baik. Oke, ya siap Bu, terima kasih. Nanti kita mulai sesegera mungkin ya Pak. Sesegera mungkin kita mulai. Langsung kita mulai. Baik, terima kasih Pak Lasim. Kita mulai dari sekarang mungkin. Oke, ya. Baik Bu Asma, terima kasih waktunya. Bu Santi. Waalaikumsalam Pak Selamat Lasim. siang. Ya, selamat siang Pak. Gimana kemarin telepon saya? Iya Pak, sebenarnya saya ada yang saya pikirkan. Oh. Cuman mau telepon kok Pak Lasim. Memikirkan saya ya? Iya, memikirkan kok yang ditelepon angel gitu loh Pak. Oh, Ya. gitu. Akhirnya ya saya tunda, baru kali ini saya mungkin bisa menyampaikan ke Pak Lasim. Ya mohon maaf karena kemarin ada beberapa kesibukan sehingga baru kali ini saya bisa bertemu dengan Santi. Iya, Kira-kira ada apa? Begini Pak, sebenarnya mungkin permasalahan ini mungkin umum ya Pak. Tapi ya kalau seperti ini mungkin saya ada semangat untuk melakukan perubahan. Kok di sekolah saya itu kok pembelajarannya kok masih itu saja, masih ceramah, masih apa namanya, masih konvensional. Dan itu bagaimana ya untuk menggerakkan teman-teman biar pembelajarannya itu lebih kreatif lagi gitu loh Pak. Dan itu menjadi kegalauan Bu Santi. Iyalah, supaya ada inovasi atau iya. sesuatu yang baru. Anak-anak minimal kan senang Pak kalau diajar gurunya, kalau kreatif itu kan senang. Jadi tidak hanya sebatas duduk dia mendengarkan, itu kan ya bosan gitu Pak. Terus kita kan sudah bertemu nih. Iya. Cerita juga sudah saya dengarkan tentang kegalauan itu. Kemudian rencananya bagaimana? Ya rencana Untuk saya hal ya itu supaya pengennya itu ada perubahan, ya minimal sedikit-sedikit ada berubah biar anak-anak itu juga dalam belajar itu semangat gitu, semangat, hasilnya pun tentunya akan meningkat. Dan selama ini dari Bapak Ibu guru yang lain yang Bu Santi amati itu seberapa banyak atau berapa persen kira-kira yang masih menggunakan pembelajaran dengan model yang lama atau yang konvensional? Ya banyak Pak, mungkin 75% masih menggunakan pembelajaran konvensional karena kebanyakan sekolah kami itu kan masih gurunya masih produk lama ya. Jadi mungkin untuk teknologi IT Belum produk, dulu belum ya, belum. penggeraknya pun belum Baru ada. Bu Santi sendiri. Bu Santi saja masih calon, Oh, masih calon. Iya, belum gitu. Fasilitatornya siapa? Bu Rasdiana ya? Rasdiana ya, benar. Rasdiana yang luar biasa. Luar biasa. Ya, masih muda, energi, pintar lagi. Dengan seperti Hebat Bu itu, Rasdiana ya. Iya. Yang seperti beliau lagi, semoga bisa ya. Dan itu menginspirasi Bu Santi untuk menggerakkan teman-teman dia. yang pembelajaran ya Betul Pak, betul. kekinian lah. Iya Pak. Oke. Terus desain rencananya nanti bagaimana? Yang direncanakan oleh Bu Santi? Pak ya, secepatnya saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan Matur dulu. ya, Terus kebetulan kurikulum itu ya juga saya masuk tim kurikulum, jadi mungkin nanti saya ingin berkomunikasi itu dengan kepala sekolah untuk menggandeng tenaga ahli ya Pak. Oh, Tenaga jadi ahli, berkolaborasi mungkin juga mendatangkan pengawas untuk melakukan atau memberikan pencerahan bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu, gitu. metode apa yang seharusnya digunakan, media apa yang seharusnya dipakai untuk belajar biar belajar itu lebih menarik. Jadi menjadi gerakan bersama Ya.
mengundang tenaga ahli atau berkolaborasi dengan ahlinya supaya teman-teman yang lain itu bisa lebih termotivasi untuk bergerak bersama inovasi pembelajaran. Betul. Itu yang direncanakan oleh Bu Santi. Nah, Iya, Pak. sudah dieksekusi apa belum rencana? Insya Allah saya sudah merencanakan Pak, mungkin minggu depan karena kita juga berkolaborasi dengan Tanoto Foundation. Kebetulan Tanoto Foundation itu adalah organisasi yang memiliki kepedulian tentang pendidikan itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa berkolaborasi untuk bekerja sama dengan Tanoto melaksanakan IHT. Kemudian dari rencana itu apabila kita kalkulasi persiapannya Bu Santi itu misalnya kita skala dari angka 1 sampai 10 sampai di angka berapa? Kalau karena ini belum terlaksana Pak ya, mungkin indikatornya ini sekolah kami masih 6. Ya masih 6. Masih mencoba ya? Ya masih mencoba, tapi nanti semoga dengan adanya realisasi nanti mungkin bisa menjadi lebih baik lagi. Ya minimal 8 lah. Dan kira-kira dari rencana Bu Santi itu dikalkulasi tidak hambatannya nanti kira-kira apa? Resiko gagal misalnya itu bagaimana? Hambatannya pasti ada. Tentunya teman-teman yang mungkin sudah mendekati purna ya Pak, itu biasanya kalau untuk diajak belajar itu kan sudah gue potong sesuai pensiun ya, kenapa kok jaga ono-ono ya, itu kan kadang seperti itu, tapi kita tidak boleh patah semangat. Saya akan berusaha untuk mungkin dari hati ke hati ya Pak, kita dekati. Jadi mensikapi hambatan itu dengan pendekatan yang lebih masif, disadarkan kesadarannya. Iya betul. Dan itu sudah dikalkulasi oleh Bu Santi secara matang, karena tidak mungkin sesuatu itu akan berjalan 100% sesuai harapan, bisa ada. Dan Bu Santi sudah memutuskan untuk rencana ini menghadap kepala sekolah atau kalau menghadap kepala sekolah mungkin minggu depan, karena beliau ini sekarang masih di sekolah lain, jadi saya mungkin bisa kepala sekolah kami kebetulan kepala sekolah 2 sekolah Pak, jadi ya PLT di SMP lain, jadi mungkin bertemu baru Senin. Tapi untuk rencana pelaksanaannya saya sudah memprogramkan itu di bulan depan. Bulan depan sudah ada rencana realisasi. Kemudian nanti dievaluasi. Iya Pak. Ya saya mendengar cerita Bu Santi luar biasa ya, semangat. Kira-kira itu nanti akan berdampak positif, semoga akan berjalan. Nah, kemudian mempertanggungjawabkan itu pastinya kan, bertanggungjawabkan. Iya Pak. Iya, semoga nanti terrealisasi ya Pak. Terus sekarang bagaimana ini perasaan sudah bercerita? Sudah plong Pak. Sudah plong. Jadi kemarin walaupun telepon tidak diangkat-angkat, sekarang sudah plong Pak. Sudah bertemu dengan Pak Muklasin, sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan di benak saya, sudah dapat solusinya. Saya alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Santi. Semoga tidak bosan-bosan saya nanti curhat sama Pak Muklasin. Siap. Ya. Yang penting itu Pak. Baik, Bu Santi, kiranya cukup. Saya masih ada rencana dengan Pak Waka Humas. Ya. Terima kasih banyak Pak. Semangat Bu Santi. Pasti harus. Sudah melaksanakan coaching dengan Bu Santi jadi. Alhamdulillah proses sudah berjalan Bu Asma, sudah saya laksanakan di coaching dengan Bu Santi. Bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching dengan Bu Santi? Ya saya merasa senang karena Bu Santi itu merefleksikan cukup lega ya setelah tadi bercoaching dengan saya. Jadi senang saya. Jadi kompetensi apa yang sudah dikembangkan dalam proses coaching yang dilakukan oleh Pak Muklasin dengan Bu Santi tadi? Untuk kompetensi tadi saya sudah berusaha mendengarkan aktif, kemudian hadir sepenuhnya dalam proses itu. Namun ya mungkin masih ada beberapa pertanyaan berbobot yang mungkin kurang ya. Jadi saya perlu belajar lagi meningkatkan itu, mengingat juga kompleksitas masalah atau sesuatu yang disampaikan itu juga kita harus berpikir pertanyaan apa nih yang sekiranya berbobot sehingga menggali solusi yang ada dalam masalah Bu Santi.
Tadi saya mengamati memang luar biasa ya Pak proses coaching yang sudah dilakukan. Bu Santi juga bisa menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan masalahnya dengan baik. Pak Lasin juga dapat menanggapi proses coaching itu dengan baik. Lalu dari hasil coaching tadi, indikator tercapaian apa yang sudah dilakukan oleh coach tadi? Oke, satu hal yang tadi berhasil kita proses ya, bahwa Bu Santi sudah menemukan solusinya dari apa yang menjadi kegalauan beliau. Dia sudah punya rencana-rencana langkah plan A, plan B, plan C, bahkan sampai plan Z sudah direncanakan matang. Dan saya sebagai coach yang memproses itu juga menurut saya indikator itu sudah tepat. Tadi saya amati juga tahapan-tahapan Tirta sudah dilaksanakan semuanya. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik proses ini. Semoga kedepannya ketika nanti Pak Mukhlasin berkesempatan kembali untuk melakukan proses coaching bisa lebih baik lagi dan terus mengembangkan semua kompetensinya. Terima kasih Pak Lasin. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, alhamdulillah Ya. baik sekali. Masih banyak kegiatan Pak di luar? Ya lumayan. Kemarin kelihatannya Pak Mukhlasin cari saya, kata Bu Asma. Ya, Ada apa ya saya Pak? kemarin cari bimbingan itu kok nggak ada. Ya. Sempat tak telepon juga Iya, itu. iya. Ternyata juga nggak nyambung. Ji. Ada apa? Ada sesuatu yang Ya. ingin saya ceritakan. Mau Ingin memberi saya kaos apa? Itu nanti ada lagi. Iya, iya. Ada apa Pak? Jadi gini Bu, saya tuh ada gelisah ya akhir-akhir ini Iya. memikirkan kehadiran anak-anak itu tidak terpantau dengan baik. Nah, kita di BK setiap hari itu dengan model lama itu mereka absen setiap hari, sementara kesibukan saya tambah. Oh gitu. Kepala sekolah kan memposisikan saya sebagai humas nih sekarang. Iya. Saya lebih banyak tamu dan lain-lain. Kegiatan ya, Pak, ya. Sehingga menurut saya kok saya ada kesulitan merekap absen itu. Sehingga kurang terpantau. Nah, saya akhirnya berpikir bagaimana kalau absen itu bisa online. Oh gitu. Anak-anak itu JJ. kelasnya atau bagaimana. Nah, saya berpikir Biar lebih mudah ya Pak. biar bermudah. Ya, Nah, ya, ini ya. harus minta Walaupun ada masukan, kegiatan minta kan bisa. saran, ya kira-kira bagaimana karena Bu Endang ini kan guru IT Ya. di sini ahlinya ahli. Nah, Enggak lah. gimana Bu kira-kira? Nah, jadi dari permasalahan yang disampaikan Pak Mukhlasin tadi, intinya bahwa inginnya itu presensinya online. Online lebih mempermudah Yang diharapkan Pak kami. Mukhlasin ya. Ya. Nah, terus apa yang ingin perubahan apa yang ingin diharapkan Pak Mukhlasin dari adanya presensi online tadi? Jadi harapan saya itu rekod dalam laporan bulanannya itu mudah. Misalnya kan anak-anak itu kan sudah dibolehkan bawa HP Bu Iya. mendukung pembelajaran. Iya. Bagaimana kalau kita manfaatkan, nah saya itu punya inovasi, kita manfaatkan untuk presensi. Iya. Tinggal nanti saya butuh dukungan nih untuk kepala sekolah kira-kira bagaimana gitu. Gitu ya Pak ya. Biar kurikulum atau pihak-pihak lain, saya masih bingung untuk memulainya nanti dari mana. Oh, gitu. Kalau melihat kenyataan yang tadi disampaikan Pak Mukhlasin dari level indikator yang sudah ada itu berapa kira-kira Pak mungkin saat ini? Kalau melihat kesiapan, kemudian dari sisi ide ya di angka mungkin 6 lah karena alatnya sudah ada, prototipe idenya juga sudah ada, hanya kita butuh dukungan dari pemangku kebijakan di sekolah. Gitu ya Pak Mukhlasin ya. Pengennya mengharapkan di level berapa nantinya Pak Mukhlasin? Ya kalau sudah bisa ada di angka 8 misalnya. Oh gitu. Strategi apa mungkin Pak Mukhlasin yang mungkin bisa diwujudkan untuk mewujudkan di level 8 itu strategi apa yang akan dilaksanakan? Kalau saya mungkin langsung menghadap kepala sekolah gitu. Oh gitu, kepala sekolah dulu ya Langsung, mungkin ya. biar nanti dukungannya kuat. Iya. Saya akan presentasikan ini Iya. rencananya, kemudian kelemahan kelebihannya ini nanti kita akan sampaikan. Iya, luar biasa sekali Pak Mukhlasin benar ya.
Jadi ini strategi yang diterapkan itu ya. Tapi dari strategi yang disampaikan Pak Mukhlasin tadi, mungkin strategi apa yang mungkin secepatnya untuk bisa dilaksanakan biar apa yang nanti diharapkan Pak Mukhlasin itu cepat terrealisasi. Saya akan menyampaikan modul perencanaannya. Modulnya Ya, ya, Pak. jadi saya akan buat modul perencanaannya atau istilahnya proposalnya lah, jadi perencanaan tertulisnya bagaimana. Nanti biar dipelajari kepala sekolah dulu. Dan mungkin nanti kalau sudah ada gambaran kan kita bisa duduk bersama dengan berbagai pihak yang dilibatkan di situ, misalnya yang ahli IT seperti beda sarana prasarana, kurikulum, satpam mungkin juga mempertimbangkan kehadiran anak-anak pada saat jam 7. Iya. Luar biasa sekali ya Pak Mukhlasin, idenya sudah bagus sekali. Tapi tentunya ya Pak, namanya kita rencana planning itu pasti kan pengennya kita berhasil. Tapi kan ada juga nanti kita menjagani kalau misalnya itu apakah nanti ada hambatannya itu dari yang sudah direncanakan Pak Mukhlasin itu kira-kira mungkin menemui hambatan atau tidak? Kira-kira kalau kalkulasi saya mungkin akan ditemukan juga beberapa anak-anak yang kurang mampu sehingga tidak mempunyai HP. Iya Pak. Iya. Di situ saya sudah memikirkan solusinya, misalnya bisa kita fasilitasi ya, ke sekolah beberapa misalnya kita upayakan, atau kita coba yang tidak punya itu masih pakai rekap manual dulu misalnya, sambil nanti kita evaluasi juga. Kan tidak banyak ya Pak. Tidak banyak. Bagus sekali Pak Mukhlasin sudah memikirkan apabila nanti mendapatkan hambatan, ada yang anak yang tidak mampu, Pak Mukhlasin sudah menyiapkan solusi terbaiknya, yaitu dengan cara menyiapkan tadi biasanya kan di sekolah ada tab ya Pak, tab itu mungkin bisa dipinjamkan ke anak gitu ya Pak. Luar biasa sekali Pak Mukhlasin. Alhamdulillah, dari proses coaching kali ini apa yang sudah dirasakan Pak Mukhlasin? Ya, saya terima kasih Bu Endah sudah meluangkan waktu sehingga saya menjadi unek-unek kemarin, kegalauan saya sudah terjawab. Ada dukungan juga dari tim IT, nanti semoga bisa terrealisasi. Semoga sukses ya Pak ya. Semoga sukses nanti apa yang ada di benak Pak Mukhlasin bisa terlaksana dan presensinya juga sudah bisa berjalan dengan lancar. Itu mungkin Pak Mukhlasin, alhamdulillah bisa menemukan solusi sama-sama ya Pak Mukhlasin. Tidak, nanti kita next time bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Kalau misalnya mungkin saya banyak orang pun sudah nanti saya ceritakan hasilnya. Siap, saya tunggu ya Pak. Semoga secepatnya bisa berhasil dengan baik gitu. Sudah sekian dulu ya Pak Mukhlasin. Saya mau mengajar ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Endah. Ya, bagaimana kabarnya Bu Asma hari ini? Alhamdulillah baik Bu Endah. Dedek sehat toh ini? Aduh, semoga jadi anak soleh-solehah ya Dek ini ya. Kemarin saya itu ini Bu Asma dapat titipan pesan dari Bu Ida. Bu Endah, mari dicari Bu Asma. Ada apa ya Bu Asma? Iya Bu Endah, saya tuh pengen menyampaikan gitu, bukan menyampaikan ya, curhat lah, cerita ke Bu Endah tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oh gitu. Mungkin permasalahan ini sudah lama, tapi mungkin baru merasa ini harus segera diperbaiki seperti itu Bu. Kalau boleh saya tahu apa ya Bu Asma yang menjadi pemikiran Bu Asma, mungkin yang membuat Bu Asma mau mencari saya? Ya, saya tuh ini Bu Endah, teman-teman itu kan pembelajarannya masih sangat konvensional ya Bu Endah, masih sangat terbatas, dalam artian kita kan sekarang sudah di era digital, kita sudah ada di era yang memang kita merdeka dan lain sebagainya, tapi teman-teman itu mengajarnya masih biasa-biasa aja, masih menggunakan papan tulis, masih berceramah, sehingga menurut saya itu kurang mengembangkan potensi siswa, termasuk menurut saya itu belum berpihak pada murid. Betul, benar ya Bu Asma ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi ya Bu Asma sekarang, anak-anak mungkin kalau disuruh yang seperti zaman dahulu itu ya mungkin kurang menyenangkan, benar sekali. Nah, apa yang Ibu harapkan, Bu Asma harapkan? Mungkin dengan pembelajaran konvensional tadi, Bu Asma itu ingin mengharapkan pembelajaran seperti apa nantinya di sekolahnya Bu Asma? Ya, saya tuh ingin guru-guru itu lebih kreatif, lebih inovatif dalam membuat skenario pembelajaran, salah satunya dengan memanfaatkan digital, sehingga
murid itu kan sekarang sukanya ini ya Bu, sedikit-sedikit Iya, digital, HP, sedikit-sedikit iya, HP betul, gitu betul, kan, betul, sehingga betul. termasuk memfasilitasi murid-murid supaya lebih bermanfaat gitu HP-nya ibaratnya, sehingga pembelajaran juga lebih menarik, lebih disenangi oleh murid, kemudian juga tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Biar anak-anak juga merasa senang gitu, Iya, Asma. merasa senang. Belajar tidak bosan gitu ya Bu Asma. Benar sekali. Kalau melihat apa yang disampaikan Bu Asma tadi, mungkin kondisi sekolah Bu Asma ini indikatornya itu di level berapa Bu Asma? Kalau saat ini mungkin menurut saya masih di level 5 ya Bu Endang. Jadi teman-teman sebenarnya sudah ada beberapa yang melakukan digitalisasi pembelajaran, tapi memang belum semuanya, dan sedikit pun itu juga belum di setiap pembelajaran, masih di hal-hal yang sekiranya mampu, yang sekiranya bisa baru dilakukan digitalisasi pembelajaran, tapi yang lain-lainnya juga belum Bu Endang. Untuk mewujudkan apa yang disampaikan Bu Asma tadi, mungkin strategi apa yang nantinya akan Bu Asma lakukan biar teman-teman tadi sudah tidak melakukan pembelajaran yang konvensional lagi Bu Asma? Nah, yang langkah pertama yang akan saya lakukan rencananya saya itu ingin menyampaikan ke kepala sekolah dulu Bu Endang. Jadi Komunikasi ya? berdiskusi dengan kepala sekolah tentang Setuju kondisi apa tidak itu? setuju atau tidak. Barangkali ada hal-hal pemikiran yang menurut saya baik gitu ya, tapi menurut kepala sekolah kurang baik seperti itu. Nah, berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, menyampaikan rencana saya, menyampaikan tujuan saya, sehingga saya dengan kepala sekolah itu memiliki frame yang sama untuk mengembangkan visi ya? mengembangkan pembelajaran di sekolah. Setelah itu saya ingin menyampaikan kurikulum, setelah itu kemudian juga saya menyampaikan ke guru-guru yang lain, termasuk saya ingin juga melakukan IHT dengan guru, sehingga guru-guru itu bukan hanya semata-mata dituntut, tapi juga dilatih untuk dapat mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Iya, luar biasa sekali Bu Asma, cita-citanya semoga itu nanti terrealisasi. Apa ya langkah yang dari strategi Bu Asma tadi kan banyak ya, mungkin yang secepatnya akan Ibu Asma lakukan itu yang mana dulu Bu Asma? Secepatnya tentu berkomunikasi dengan kepala sekolah. Setelah itu mungkin kalau dengan kurikulum itu biasanya kalau kepala sekolah sudah setuju, kurikulum bisa menyetujui, ya, bisa menindaklanjuti ya, bisa Bu, menindaklanjuti, ya, sehingga melaksanakan bisa ya. lebih segera mungkin untuk dilakukan IHT kepada kurikulum. Secepatnya ya. Kira-kira kapan Bu Asma ini mau dilaksanakan? Kalau bisa, ini kan karena pekan ini masih UTS ya Bu. Oh iya. Masih UTS, mungkin setelah UTS. Setelah UTS mungkin Iya, sela-sela untuk setelah UTS. setelah membuat nilai itu ya Bu. Betul, ya, setelah membuat nilai itu kan dilaksanakan. guru-guru juga sudah mulai free, sehingga bisa fokus untuk merencanakan pembelajaran ke depan supaya lebih menarik. Luar biasa Bu Asma. Dari yang sudah disampaikan Bu Asma tadi kan melakukan IHT, melakukan pendekatan kepada kurikulum, tentunya dengan yang sudah dilaksanakan Bu Asma itu nantinya dari indikator tersebut sekolah Bu Asma sudah di level berapa? Kalau sudah ada perbaikan tadi ya Bu, sudah melakukan IHT, sudah ini kira-kira di level berapa? Kalau ingin dicapainya tentu ingin sempurna ya Bu, tapi Ya. saya juga melihat kondisi teman-teman, ada ya Bu ya. ada teman-teman yang memang misalnya mungkin terbatas dari segi pengetahuan atau apa, harapan saya sih setidaknya di level 8 Bu. Jadi tetap ada capaian yang jelas. Iya, sudah bagus, minimal sudah 2 tingkat ya Bu Asma ya. Tentunya namanya juga kita itu merencanakan Bu Asma, pasti ada hambatan-hambatan. Nah, bagaimana untuk menghadapi hambatan yang dilaksanakan oleh Bu Asma tadi? Ya, untuk menghadapi hambatan tentunya saya tetap fokus kepada solusi ya Bu. Kadang kalau kita fokus sama hambatan kan kita tidak berjalan tidak berjalan. Iya. Nah, walaupun beberapa teman-teman juga mungkin sudah berusia, Iya. sehingga memang kadang diajak komunikasi juga, aduh saya nggak bisa, bagaimana nih saya mundur gitu Iya, kan. iya. Sehingga mungkin teman-teman yang seperti itu tidak terlalu saya pikirkan, yang penting bagaimana teman-teman yang bisa diajak berkembang. Iya, tetap Teman-teman maju ya Bu iya, Asma. tetap maju, karena kan jumlahnya lebih banyak ya Bu, teman-teman yang lebih mampu untuk melaksanakan pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Asma. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan Bu Asma itu tadi Bu Asma semakin bersemangat untuk merubah pembelajaran yang lebih baik lagi. Dari apa yang kita obrolkan tadi Bu Asma, apa yang sudah Ibu Asma rasakan sekarang yang sudah diperoleh dari kita sudah berkomunikasi, ngobrol-ngobrol bareng tadi, apa Bu Asma? Saya sangat senang Bu, karena pertama bisa bertemu dengan Bu Indah. Ya, Senang sekali, alhamdulillah. Kemarin telepon, oh gimana ini Bu Indah? Tidak ada ketemu. Ketemu yang Sama kedua. Bu Asma, saya juga kangen sama Bu Asma, ini ada apa kok telepon saya gitu.
Kemudian yang kedua tentunya perasaan saya menjadi lebih plong, lebih lega karena tentunya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini saya hanya pendam gitu ya mungkin ya. Kemudian ternyata saya juga dari cerita tadi ternyata saya menemukan solusi, sehingga harapannya nanti ke depannya permasalahan ini dapat segera terurai dengan baik karena tadi sudah menemukan beberapa solusi dan langkah, sehingga tujuan saya untuk mengembangkan pembelajaran digital di sekolah ini dapat berjalan. Alhamdulillah Bu Asma ya, sudah Bu Asma sudah menemukan solusi sendiri untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Asma dapat berjalan dengan lancar dan secepatnya dapat terrealisasi. Mohon dukungannya Ya pasti insya Allah. Semoga juga Bu Asma lancar semua. Udah aja ya Bu Asma, karena saya masih ada yang mengajar, jadi cukup sekian dulu. Saya terima kasih sekali Bu Asma sudah berbincang-bincang, ngobrol bareng sehingga kita mendapatkan solusi bersama-sama. Iya Bu Asma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menyaksikan, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.